Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Fitri Priyanani, nomor absen 10 dari kelas 10B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Jenggala. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala didirikan pada tahun 1042 Masehi sebagai hasil pengecualian dari Kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga, pendiri Kahuripan, membagi kerajaannya menjadi dua untuk menghindari konflik di antara keturunannya. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Mapanji Garasakan, salah satu keturunan Airlangga, menjadi raja pertama Jenggala setelah diskon tersebut. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Kahuripan yang kini terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemindahan ini dilakukan untuk memperkuat kekuasaan dan akses perdagangan. Pada masa itu, kondisi sosial dan politik di Jawa Timur cukup kompleks dengan adanya berbagai kerajaan kecil yang saling bersaing. Jenggala berusaha untuk mengukuhkan kekuasaannya di tengah persaingan tersebut dengan mewujudkan aliansi dan memperkuat pertahanan. Jenggala memiliki wilayah yang strategis, terutama Sungai Porong yang menjadi jalur perdagangan penting. Wilayah ini memungkinkan akses ke pelabuhan dan perdagangan dengan daerah lain di Nusantara serta luar negeri. Kerajaan Jenggala menganut agama Hindu-Buddha yang tercermin dalam seni dan budaya masyarakatnya. Pengaruh budaya ini terlihat dalam arsitektur candi dan prasasti yang ditemukan di wilayah tersebut. Peninggalan budaya ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kerajaan. Kemudian ada masa kejayaan. Di bawah kepemimpinan Mapanji Garasakan tahun 1042 sampai 1052 Masehi, Jenggala mencapai puncak kejayaannya. Raja ini dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan mampu memajukan perekonomian kerajaan melalui kebijakan yang mendukung sektor pertanian dan perdagangan. Jenggala menjadi bandar dagang terbesar kedua setelah Sriwijaya, dengan pajak rendah yang menarik pedagang dari berbagai daerah. Hasil pertanian seperti padi, rempah-rempah, dan hasil hutan menjadi komoditas utama yang dalam perdagangan. Keberhasilan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara asing seperti Cina, India, dan Arab. Hal ini membawa pengaruh budayanya yang kaya ke dalam masyarakat Jenggala, menyuburkan tradisi lokal dengan elemen-elemen baru dari luar. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan mendukung aktivitas perdagangan. Sungai Porong menjadi jalur transportasi utama bagi barang-barang dagangan. Keberadaan pasar-pasar besar juga memfasilitasi transaksi antara pedagang lokal dan asing. Kehidupan masyarakat di Jenggala sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Seni, hiburan, sastra, dan arsitektur berkembang pesat selama periode ini. Candi-candi dibangun sebagai tempat ibadah dan simbol kekuasaan, mencerminkan kemajuan seni rupa pada masa itu. Kemudian ada fase kemunduran. Setelah Mapanji Garasakan wafat pada tahun 1052 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh Raja Mapanji Alanjung Ahyes. Namun, kepemimpinan yang kurang kuat menyebabkan disintegrasi kekuasaan. Persaingan internal di kalangan bangsawan juga mulai muncul. Ketegangan antara Jenggala dan Kediri meningkat ketika Raja Jayabaya dari Kediri mulai menyerang wilayah Jenggala. Persaingan ini menyebabkan terjadinya peperangan yang mencakup posisi Jenggala secara militer maupun ekonomi. Pemindahan pusat pemerintahan ke Lamongan oleh Mapanji Alanjung Ahyes tidak mampu menghentikan kerajaan. Hal ini justru membuat kontrol terhadap wilayah-wilayah penting semakin lemah. Pada tahun 1130-an, Jenggala mengalami penaklukan oleh Kediri. Prasasti Ngantang mencatat peristiwa ini sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Jawa Timur. Penaklukan ini menandai akhir dari kekuasaan Jenggala sebagai kerajaan mandiri. Setelah ditaklukkan, wilayah Jenggala menjadi bagian dari kerajaan Kediri, mengakhiri eksistensi kerajaan ini. Banyak budaya dan tradisi dari Jenggala kemudian terintegrasi ke dalam Kediri, meskipun beberapa elemen tetap bertahan dalam masyarakat setempat. Kemudian ada bukti peninggalan. Yang pertama ada prasasti Ngantang.
Prasasti ini merupakan bukti penting tentang sejarah penaklukan oleh Kediri. Prasasti ini memberikan informasi mengenai raja-raja yang memerintah serta peristiwa-peristiwa penting lainnya yang terjadi selama masa kejayaan dan kemunduran kerajaan. Yang kedua ada Candi Prada. Candi Prada terletak di Sidoarjo. Candi ini merupakan peninggalan arsitektur Hindu-Buddha yang menunjukkan kemajuan seni bangunan pada masa itu. Arca-arca penting seperti Ganesha ditemukan di lokasi ini, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap dewa-dewa Hindu. Kemudian, selain prasasti dan candi, sejumlah artefak seperti perhiasan, alat pertanian, dan kerajinan tangan juga ditemukan di wilayah bekas kerajaan. Temuan-temuan ini memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Kemudian ada situs sejarah. Beberapa situs sejarah lainnya di sekitar Sidoarjo juga memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat pada masa itu. Penemuan-penemuan bangunan kuno menunjukkan adanya aktivitas sosial dan ekonomi yang tinggi serta interaksi antar budaya. Kemudian ada warisan budaya. Meskipun kerajaan ini telah runtuh, warisan budaya Jenggala tetap hidup dalam tradisi masyarakat setempat hingga saat ini. Beberapa festival lokal masih mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha yang pernah ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.